Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Didin Amaludin dan kode NIM 18011255061 dari semester 4 kelas D, Program Studi Pendidikan Biologi, Universitas Muhammadiyah, Profesor Dr. Hamka. Saya akan memaparkan mengenai putusnya perkawinan dalam mata kuliah muamalah. Ya, jadi dalam ilmu fikih, kata talak berasal dari bahasa Arab, yaitu talaqqa, yatlaqu, talaqon, yang artinya melepas atau mengurai tali pengikat. Baik tali pengikat itu bersifat konkret seperti tali pengikat kuda maupun bersifat abstrak seperti tali pengikat perkawinan. Nah, sedangkan menurut Kamus Bahasa Indonesia, hakikat dari perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Subekti memberikan batasan tentang perceraian, yakni penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu. Razak mengatakan bahwa perceraian adalah putusnya hubungan perkawinan. Dalam segi hukum, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa perceraian adalah terlepasnya ikatan perkawinan antara kedua belah pihak setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap berlaku sejak berlangsungnya perkawinan. Ya, selanjutnya itu kita perlu ketahui hukum talak. Menurut asalnya talak itu bersifat makruh, namun dilihat dari situasi dan kondisi tertentu, maka hukum talak dibagi menjadi 4. 1. Sunat, yaitu dalam keadaan rumah tangga sudah tidak dapat dilanjutkan dan seandainya dipertahankan, kemudaratan yang lebih banyak akan timbul. Yang kedua, mubah, boleh dilakukan bila memang perlu terjadi perceraian dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan dengan perceraian itu, sedangkan manfaatnya juga tetap ada. Yang ketiga, wajib, perceraian yang mesti dilakukan oleh hakim. Yang keempat, haram, talak itu dilakukan tanpa alasan, sedangkan istri dalam keadaan haid atau suci yang dalam masa itu ia telah digauli. Jadi, sebelum memutuskan perceraian, kita perlu ketahui rukun dan syarat talak. Rukun talak ada 4. 1. Suami, yaitu yang memiliki hak talak dan yang berhak menjatuhkannya. Selain suami, tidak berhak menjatuhkannya. Talak tersebut tidak akan terwujud kecuali setelah nyata adanya akad perkawinan yang sah. Yang kedua, istri. Masing-masing suami hanya berhak menjatuhkan talak terhadap istrinya sendiri. Disyaratkan kedudukan istri yang ditalak itu harus berdasarkan atas akad perkawinan yang sah. Yang ketiga, siga talak, yaitu kata-kata yang diucapkan oleh suami terhadap istrinya yang menunjukkan talak, baik itu kata-kata bersifat jelas atau syarih maupun yang kinayah, sindiran, berupa ucapan lisan, tulisan, dan isyarat bagi suami tunawicara. Yang keempat, ada kasdu atau kesengajaan, ucapan yang memang jelas itu ditujukan untuk talak, bukan untuk maksud lain. Nah, sedangkan syarat talak tersebut dalam ilmu fikih, untuk sahnya talak, suami yang menjatuhkan talak disyaratkan 1. Berakal, tidak sah apabila suami itu gila. Yang kedua, baligh, tidak dipandang jatuh talak yang dinyatakan oleh orang yang belum dewasa. Yang ketiga, atas kemauan sendiri. Dimaksudkan dengan atas kemauan sendiri dalam hal ini ialah adanya kehendak pada diri suami untuk menjatuhkan talak itu, bukan karena paksaan orang lain. Selanjutnya ada sebab-sebab perceraian. Dalam kompilasi hukum Islam, pasal 113 disebutkan ada 3 hal yang menyebabkan putusnya perkawinan. 1. Kematian. Apabila salah satu, baik itu suami atau istri, meninggal dunia, maka dengan sendirinya perkawinan akan putus. Yang kedua, perceraian. Sebagaimana ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan pasal 39 ayat 1 disebutkan, perceraian hanya dapat dilakukan di sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang ketiga,
Putusan pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 dinyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah berusaha untuk mendamaikan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Yang kedua yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak dapat hidup rukun sebagai suami istri. Yang ketiga, tata cara perceraian di depan sidang pengadilan diatur dalam peraturan perundang-undangan itu sendiri. Ya, berdasarkan putusan Presiden nomor 9 tahun 1975 pasal 19 dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan berikut ini. 1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemandat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan. 2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Salah satu pihak dapat mendapatkan hukuman penjara selama 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Yang ketiga, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain. Yang keempat, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri. Yang kelima, antara suami istri terus-menerus terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Begitupun sama halnya poin dalam kompilasi hukum Islam. Namun dalam hal ini ada 2 poin tambahan dalam kompilasi hukum Islam yang termaktub dalam pasal 116, yaitu suami melanggar taklid talak dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Selanjutnya ada macam-macam talak. Ditinjau dari segi waktu dijatuhkan talak oleh suami, maka dibagi 2. 1. Talak sunni, yaitu pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan agama. Seseorang mentalak istrinya yang telah dicampuri itu dengan sekali talak di masa suci dan istrinya itu belum ia sentuh lagi selama masa suci itu. Yang kedua, talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan tidak sesuai atau bertentangan dengan agama. Maksudnya, talak yang dijatuhkan pada waktu istri dalam keadaan suci tetapi sudah dicampuri pada waktu suci tersebut. Ditinjau dari segi ucapan atau lafaz yang digunakan. 1. Talak sari, yaitu menggunakan kata-kata yang jelas dan tegas, tidak ragu-ragu. Misal, engkau saya talak sekarang juga, atau engkau saya lepas sekarang juga. Yang kedua, talak kinayah, yaitu menggunakan kata-kata sindiran atau samar-samar seperti pulanglah engkau ke rumah keluargamu atau pergilah dari sini. Ditinjau dari segi boleh atau tidaknya suami kembali lagi kepada mantan istrinya. 1. Talak raj'i, yaitu talak yang boleh rujuk, artinya ia dapat mempunyai hubungan suami istri dengan tidak melalui proses perkawinan lagi, tetapi melalui proses yang lebih sederhana. Dan kata lain, talak raj'i bisa diartikan dengan talak yang dijatuhkan suami kepada istrinya yang sudah digauli dan sebagai talak 1 atau talak 2. Konsekuensinya, bila istri berstatus iddah, talak raj'i, suami boleh rujuk kepada istrinya tanpa akad nikah dan tanpa mahar dan saksi pula. Akan tetapi, apabila iddah telah habis, maka suami tidak boleh merujuknya kembali kecuali dengan akad yang baru dan dengan membayar mahar pula. Yang kedua, talak bain, talak yang tidak memberi hak merujuk bagi bekas suami terhadap bekas istrinya. Untuk mengembalikan bekas istri ke dalam ikatan perkawinan dengan bekas suami harus melalui akad nikah baru, lengkap dengan rukun dan syaratnya. Talak bain terbagi menjadi 2. 1. Talak bain sugro, yaitu talak bain yang menghilangkan pemilikan atas bekas suami terhadap bekas istri, tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk menikah kembali dengan bekas istri. Artinya, bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri baik dalam masa iddah maupun sesudah berakhir masa iddah. Talak bain kubro,
yaitu talak bain yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap bekas istri serta menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas istrinya kecuali setelah bekas istrinya itu menikah dengan laki-laki lain. Dari segi masa idah ada 3, yaitu idah haid atau suci, waktu tunggu sekitar 3 kali suci. Yang kedua idah karena hamil, waktu tunggu sampai melahirkan. Yang ketiga idah dengan bulan, sekitar 90 hari. Berikutnya dari segi keadaan suami yaitu ada 2, talak mati dan talak hidup. Dari segi proses atau prosedur terjadinya ada 3, yaitu talak tidak langsung atau tidak langsung lewat hakim. Yang kedua yaitu talak lewat hakim. Selanjutnya, perceraian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang implementasi hukum perkawinan nasional, yaitu perceraian yang gugatan perceraiannya diajukan oleh dan atas inisiatif suami atau istri kepada pengadilan negeri yang dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada pencatatan oleh pegawai pencatat nikah di kantor catatan sipil. Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari beberapa perspektif hukum. Menurut hukum Islam yang telah dipositifkan dalam pasal 38 dan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang implementasi hukum perkawinan nasional dibagi menjadi 2. 1. Cerai talak, yaitu gugatan yang dilakukan oleh suami kepada istri. Yang kedua, cerai gugat, yaitu gugatan cerai oleh dan atas inisiatif istri kepada pengadilan agama yang dianggap terjadi dan berlaku. Nah, ketentuan tentang putusnya perkawinan diatur dalam pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana dikutip oleh Wasman dan Wardah Nuroniyah. Ada 3, 1. Kematian, kedua perceraian, yang ketiga atas putusan pengadilan. Seperti yang telah dipaparkan pada sebelumnya. Selanjutnya ada prosedur menjatuhkan talak. Ada 2 macam. 1. Tanpa pengadilan, yaitu hanya sah menurut hukum agama namun tidak sah secara hukum perkawinan di Indonesia. Yang kedua, melalui pengadilan. Mengenai talak telah diatur lebih lanjut dalam pasal 129, pasal 130 dan pasal 130 kompilasi hukum Islam. Salah satu pasal yaitu pada pasal 129 kompilasi hukum Islam berbunyi, seorang suami yang akan menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tulisan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Jadi, talak yang diakui secara hukum negara adalah yang dilakukan atau diucapkan oleh suami di pengadilan agama. Nah, proses persidangan dalam pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 berikut ini. 1. Pada sidang pertama merupakan pemeriksaan gugatan perceraian, yaitu usaha untuk mendamaikan oleh hakim kepada kedua belah pihak. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami istri harus datang secara pribadi, kecuali apabila salah satu pihak bertempat atau berkediaman di luar negeri dan tidak dapat datang menghadap secara pribadi, dapat diwakili oleh kuasanya yang secara khusus dikuasakan untuk itu. Apabila kedua pihak bertempat atau berkediaman di luar negeri, maka penggugat pada sidang perdamaian tersebut harus menghadap secara pribadi. Itu apabila kedua pihaknya berada di luar negeri. Selanjutnya, selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan. Selanjutnya yaitu banding terhadap putusan first take.
Jika tergugat sama sekali tidak datang dan juga tidak mewakili sama sekali kepada kuasanya, maka berdasarkan pasal 125 Herzien in Lands Reglement atau HIR, hakim dapat menjatuhkan putusan verstek. Nah, putusan verstek adalah putusan yang dijatuhkan apabila tergugat tidak hadir atau tidak juga mewakilkan kepada kuasanya untuk menghadap meskipun ia sudah dipanggil dengan patut. Apabila tergugat tidak mengajukan upaya hukum verset atau perlawanan terhadap putusan verstek itu, maka putusan tersebut dianggap sebagai putusan yang berkekuatan hukum tetap. Ya, selanjutnya yaitu ada perubahan talak menurut pandangan ulama. Ada dua golongan yang berpendapat berbeda. Golongan yang pertama, 3 talak dapat terjadi dalam satu waktu, sedangkan golongan yang kedua, 3 talak hanya tetap terjadi satu talak. Nah, golongan yang pertama ini berdasarkan surat Al-Baqarah, diantaranya ayat 229 menjelaskan talak yang sesudahnya boleh dimulai kehidupan berumah tangga, yakni boleh dirujuk itu 2 kali. Apabila telah 2 kali tidak dapat rujuk. Nah, kecuali dengan syarat sebagaimana yang telah ditetapkan ayat selanjutnya, yaitu pada ayat 230. Ia dapat rujuk kembali setelah si istri atau mantan istri ini menikah dengan lelaki lain lalu diceraikannya secara wajar, namun tidak melakukan rujuk. Nah, maka si wanita tersebut dapat nikah kembali dengan suami yang pertama dengan akad nikah yang baru. Ayat ini pula menjelaskan bahwa talak dapat terjadi 2 atau 3 kali dalam satu waktu dan satu kalimat, atau dalam waktu dan kalimat berbeda. Diperkuat dengan hadis riwayat Ahmad. Sahal bin Sa'id berkata, tak kalah saudara Bani Ajlan mengutuk istrinya berkata, wahai Rasulullah, jika aku tetap memegang dia, aku berbuat zalim kepadanya, yaitu aku menjatuhkan talak. Hadis riwayat Ahmad. Selanjutnya yaitu ayat 236 menjelaskan bahwa tidak ada kewajiban membayar mahar atas kamu jika kamu menceraikan istri kamu sebelum bercampur dan menentukan mahar. Hendaknya kamu memberikan mut'ah kepadanya, orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya, yaitu pemberian menurut yang patut. Demikian itu ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Selanjutnya ada ayat 237. Laki-laki harus menyerahkan setengah dari mahar yang menjadi milik istri, seperti halnya dia juga harus memberikan kepada siapapun yang memang menjadi hak mereka. Aturan ini juga berlaku bahwa seorang mantan istri berwenang untuk merelakan haknya. Allah menganjurkan istri untuk memaafkan karena maaf lebih dekat dengan takwa. Nah, sedangkan dari golongan yang kedua yang berpendapat bahwa 3 talak hanya tetap terjadi 1 talak, yaitu berdasarkan hadis Rasulullah yang dirawi oleh Ibnu Abbas. Pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar dan 2 tahun masa Khalifah Umar, talak 3 kali dianggap 1 kali. Umar berkata, sesungguhnya orang-orang yang tergesa-gesa dalam satu hal terhadap mereka, maka ia menjadi ketetapan yang berlaku atas mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa hal itu bergantung pada suami yang menjatuhkan talak. Apabila suami menjatuhkan talak 1 kali, maka terjadi 1 kali. Apabila 3 kali, maka terjadi 3 kali.